Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini saya akan melanjutkan cerita dari BTS Team yang kemarin mendaki ke Gunung Semeru, di mana Udin mengalami kejadian janggal ketika menyusul Bang Buluk yang ada di Kalimati. Pendakian kali ini pendakian yang penuh haru dan juga penuh pilu. Seperti apa kelanjutannya? Apakah ada gangguan-gangguan mistis lagi karena ulah mereka ataupun ulah Adul Sisakdul? Langsung saja kita simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Banyak pertanyaan yang berada dalam pikiran Udin yang menyetujui rombongan Bang Buluk untuk memisahkan diri, tapi kenapa dia yang ngotot emosi? Terus Bang Buluk seakan tidak lagi peduli dengan pertengkaran kami. Justru dia lebih banyak diam dan membiarkan kami semua. Dan yang paling anehnya lagi, kenapa dengan respek Bang Buluk memeriksa keadaan Udin setelah mendapat pukulan dari gua? Justru sekarang mereka duduk bersama juga bareng Abdul Bayi Haki. Pikiran terasa sangat lelah. Ingin rasanya untuk memejamkan mata dan juga pikiran. Maafin gua, Din. Mungkin gua terbawa emosi karena kacaunya masalah ini. Maafin gua juga, Dul. Emosi membutakan gua, udah menyakiti kalian semua. Hati mulai berucap menyesal merenung di dalam tenda. Mela mulai keluar tenda. Dengan kesedihannya, dia mengingatkan jam makan malam untuk kita semua. Memang seemosi apapun, jika urusan makan itu jangan sampai dilupakan. Kali ini jarak membatasi gua dan mereka. Perasaan ragu datang jika ingin menghampiri mereka. Rasa bersalah serta perasaan malu mulai membatasi jarak gua dan Udin. Akan tetapi, Udin terlihat biasa saja, seperti tidak pernah terjadi apapun yang menimpanya. Dengan senyum sinisnya, Udin acungkan jari tengah ke arah gua dari luar tenda, disusul dengan secangkir kopi, seakan mengajak gua untuk ngopi bareng bersama mereka. Sesekali Adul ikut tertawa, wajahnya mengarah ke gua di dalam tenda. "Woi, anak PAUD, sini ngopi bareng sama anak komplek," ucap Adul sambil mengacungkan secangkir kopi pada gua, Tio, dan juga Yoga. Mela yang menyadari tindakan Adul segera memarahi Adul di hadapan kami semua. Adul mulai berhasil Udin pengaruhi. Perlakuannya pada gua bertiga memberikan gambaran kebencian. Sambil membawa syal rajut, dia mulai meledek gua bertiga, sembari memutar-mutarkan syal rajut tersebut dengan berjingkrak-jingkrak maju mundur di hadapan kami bertiga. Tio mulai terpancing emosi akibat tindakan Adul. Akan tetapi, gua menahan Tio dan meminta untuk tidak memperdulikan tingkah aneh Adul. Mungkin Abdul Bayi Haki bin Qasim Supriyadi, warga RT Sabeni, sengaja memancing emosi kita bertiga di hadapan Mela. Kalimati memberikan cerita tersendiri untuk kami. Di sini, kesabaran benar-benar diuji. Kebersamaan benar-benar dinanti. Semoga di Kalimati tidak membuat kami kembali menjadi emosi. Adul mulai mengikat syal rajut mengepal di ujungnya, memutarkannya ke hadapan kami. Saking semangatnya, kepalan syal tersebut mengenai tubuh bagian belakangnya sendiri. Yang bikin gedeknya lagi, dia malah menuduh kami bertiga yang memukul dia dari belakang. "Lu bertiga beraninya jangan main kodam dong. Masa beraninya mukul gua dari belakang?" ucap Adul menunjuk ke arah gua, Tio, dan Yoga. Tio benar-benar marah. Kali ini gua lengah dengan pergerakan cepat Tio. Dia keluar tenda untuk menghampiri Adul. Dengan cepat, gua mengejar Tio keluar tenda untuk menghentikan apa yang Tio lakukan kepada Abdul Bayi Haki. Tita menghalau langkah suaminya. "Kenapa kayak anak kecil semua sih?" Untuk pertama kalinya, kami makan secara terpisah. Selama perjalanan, gua ikut bareng Udin dan yang lain. Semudah membalikkan telapak tangan, perasaan mudah berubah, sehingga gua berjarak dengan Udin dan Adul, sahabat gua. Makan malam ini menghadirkan lamunan di setiap suapannya. Udin seperti memainkan pikiran kami semua. Tidak terasa, kami menghabiskan makan malam dengan lahap tanpa menyisakan nasi sebutir pun.
Kami hanya diam terpisah di depan tenda masing-masing. Tidak ada sajian kopi join dari Adul dan juga Udin. Seperti ada yang hilang dari diri gue sendiri. Semua saling terdiam, terasa sangat asing. Kemana kebersamaan yang sejak dulu melekat? Di mana canda tawa yang membuat lupa jam tidur? Mela mulai ceramah di hadapan kami semua, membuat semuanya terdiam mendengar ucapannya. Maafin gua, gara-gara gua kalian semua pada ribut. Bagus kalau lo nyadar, Mel, sambung Udin menimpali ucapan Mela. Iya, semua salah gua. Keributan ini gara-gara gua. Berpisahnya kita jadi dua rombongan juga gara-gara gua. Mega yang mencoba menenangkan Mela ditolak begitu saja. Memang dari awal ini rencana kita bertiga. Gua, Udin dan juga Bang Buluk sengaja memisahkan kalian dengan alasan sandiwara kaki gue yang sakit. Tapi gue nggak nyangka jika ujungnya seperti ini. Ucapan Mela membuat kami tercengang karena kejujurannya. Apa ini termasuk sandiwara Mela kembali? Tapi ucapannya kali ini benar-benar serius. Tangisannya melambangkan kejujuran. Tidak ada yang menyangka jika mereka bertiga sengaja membuat rencana gila seperti ini pada kami. Mela berhasil membuat kami panik dengan sakit yang dia derita. Tetapi aneh, jika niat mereka mengerjai, kenapa Udin mau naik malam-malam sampai ke Kalimati? Anjir, pada tega banget sih ngerjainnya, sambung Adul di tengah penjelasan Mela. Ternyata Abdul Baihaqi juga menjadi korban sandiwara mereka. Gua kira Adul ikut bersekutu membuat sandiwara ini. Pantas saja, dengan durasi cepat Mela bisa sembuh dari demamnya, gumam gua dalam hati. Bang Buluk mulai membuka suara di hadapan kami. Dia mulai menjelaskan alasannya di balik semua sandiwara ini. Benar apa yang diucapkan Mela. Dari awal kita bertiga sudah merencanakan ini tanpa sepengetahuan kalian semua. Memang rencana ini dibuat hanya untuk mengetahui seberapa solid kalian yang melewati waktu bersama selama 5 tahun. Tidak ada suara yang keluar dari kami semua. Mela terus menangis di tengah kejujuran Bang Buluk. Mega seakan tidak percaya apa yang sudah Mela lakukan kepadanya. Yoga mulai fokus menyikapi ucapan Bang Buluk di hadapannya. Tapi rencana itu gagal. Ketika gua sendiri pun kaget melihat Udin yang datang ke Kalimati tanpa rencana yang kami buat sebelumnya, hingga berujung perseteruan Tio dan juga Udin di sini. Sambung kembali Bang Buluk menceritakan kejujurannya. Memang sejak awal gua udah curiga dengan keanehan mereka. Mela yang tiba-tiba sakit, tetapi dengan cepat dia sembuh ketika gua kembali. Rasa khawatirnya seperti orang yang punya salah. Sampai gua tiba disambut pelukan lah ketika gua dan Udin kembali ke Ranukumbolo. Dan yang membuat gua curiga, ketika Tio meminta untuk melanjutkan pendakian, justru Bang Buluk menyetujuinya sampai rombongan dibagi dua. Udin pun ikut berlogat aneh. Dia yang ikut menyetujui, kenapa dia sendiri yang murka pada rombongan Bang Buluk? Tetapi bagi gua, kejujuran Udinlah kunci kejelasan ini semua. Karena dia pelaku utama yang naik ke Kalimati. Bahkan Mela sendiri yang awal mulanya merencanakan ini tidak menyangka jika harus berujung keributan sesama BTS. Terus, Bang Buluk beneran gak mau lagi gabung bareng sama kami dan memilih misah diri keluar dari BTS? Yoga mulai menanyakan yang hampir membuat gua lupa untuk menanyakan itu. Iya, karena kejadian ini gua jadi sadar, jawab Bang Buluk tegas. Merusak kenangan BTS yang sejak awal dia ukir. Mela selalu mengingatkan Bang Buluk jika semuanya berawal dari rencana mereka. Dia tidak berharap jika harus berakhir seperti ini. Bang, kenapa? Awalnya kan kita cuma bercanda buat ngetes mereka. Kenapa Bang Buluk ikut terbawa suasana beneran sih? Mela terus mengingatkan hal itu pada Bang Buluk. Tetapi ketegasan Bang Buluk tidak bisa diragukan lagi. Kali ini ucapan Udin benar jika Adul calon kandidat leader BTS selanjutnya. Semua orang menahan Bang Buluk agar terus bersama mereka untuk kedepannya. Campur aduk suasana hati mulai gua rasakan. Tetapi di sini Udin belum memberikan suaranya pada kami. Semua masih mengharapkan suara dari Udin karena dia kunci kejelasan ini semua. Mela menekan Udin dengan beberapa pertanyaan.
Tetap saja dia berdalih dengan ketidaktahuan. Sebenarnya ada apa, Din? Kenapa bisa kayak gini? Mela terus menanyakan itu untuk dirinya dan juga kami semua. Gua nggak tahu, Mel. Gua juga nggak nyangka kalau Leman sampai nampol gua. Jawab Udin melirik ke arah gua. Suasana semakin tak terkendali. Emosi ditimpali emosi lainnya. Tidak ada yang menenangkan kami semua. Bang Buluk mulai terlihat acuh. Mela berdiam diri dengan kebingungan dan Udin seperti bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Oke, kalau kayak gini, gue juga nggak mau lagi ikut bareng kalian. Tita mulai terpancing emosinya karena situasi yang tidak jelas seperti ini. Tidak ada yang melarang atau membiarkannya. Semua hanya terlihat diam seperti memikirkan sesuatu. Weh, Udin, jangan bercanda lu. Jangan sampai gua dan yang lain gebukin lu nih di Pantura. Terdengar Adul mengancam Udin. Tetapi Udin hanya terdiam saja. Justru dia membelakangi kami semua. Ternyata rencana mereka tidak sesuai ekspektasi. Mela tidak menyangka harus berjalan seperti ini. Ketika Bang Buluk memilih tidak ingin bergabung bersamanya lagi. Bagaikan senjata makan tuannya, Mela harus menelan pil pahit karena rencananya sendiri. Oke, kalian butuh penjelasan dari gua kan? Simak baik-baik ya. Udin mulai mau membuka suaranya di hadapan kami. Dengan membakar sebatang rokok, dia mulai menjelaskan kejadian demi kejadian yang menurutnya melenceng dari rencana dia sebelumnya. Memang dari awal, gua, Mela, dan si Buluk merencanakan ini semua. Itu karena kita ingin mengetahui seberapa solid kalian semua. Karena Bang Buluk selalu cerita ke gua tentang bangganya dia dengan solidaritas kalian. Rencana awal emang berhasil, di mana Mela bisa ngelabui kalian. Tapi rencana gua hancur di saat Cecenguk Leman ingin ikut gua ke Kalimati. Gua cuma berlagak nyari obat keluar tenda dan memisahkan diri dari Adul untuk mencari tenda pendaki lain yang mau menampung gua beberapa jam sama mereka, agar kalian benar-benar yakin kalau gua itu emang ke Kalimati. Tapi semua itu berantakan karena Leman maksa ngikut bareng gua. Daripada rencana kita bertiga gagal, dengan terpaksa gua ngajak Leman lah ke Kalimati. Sampai kita berdua bertemu dengan rombongan pendaki lain di Oro-Oro Ombo. Awalnya gua bohong di hadapan Leman ke rombongan pendaki itu. Di saat Leman tidur, gua mulai jujur ke rombongan pendaki yang namanya Mas Gofur. Mas Gofur juga bersedia untuk mengantar gua ke Kalimati. Tapi gua menolaknya karena alasan gua hanya mengerjai kalian. Tidak benar-benar karena sebuah obat demam. Tapi nasib sial menimpa gua ketika menuju Kalimati. Dengan panjang lebar Udin menceritakan semuanya pada kami. Kami mulai mengerti karena penjelasan Udin. Tetapi apa yang membuat Bang Buluk mengambil tindakan di luar rencana mereka? Bahkan Mela pun sampai tidak menerima kenyataan akan seperti itu. Kalau kalian dari awal sekongkol, kenapa Bang Buluk terbawa suasana dengan kejadian ini? Tanya Mega mulai penasaran. Din, cerita yang beres lu. Jangan bikin kita lapar penasaran nih. Sambung Adul meminta Udin untuk menceritakan semuanya. Oke, setibanya gue di Kalimati, gue emang ngotot dan nekat merencanakan rencana B tanpa sepengetahuan Mela. Dan itu pasti membuat Yoga dan Tio bertanya-tanya. Karena gue datang sendiri tanpa adanya Adul atau Leman yang menemani. Untuk menghilangkan kecurigaan, si Buluk minta gue untuk membuat masalah tanpa sepengetahuan Tio, Yoga, dan Tita. Di saat Tio menghampiri gue dan Buluk di luar tenda, gue memanfaatkan ucapannya untuk menghujamkan sentuhan lembut dari tangan gue. Lembut banget. Maafin gue ya, Yok. Sambung Udin sembari dia minta maaf atas tindakan yang udah dia lakukan pada Tio. Terus masalah Bang Buluk apa? Kok gak ingin melakukan pendakian lagi sama kita? Timpal Mela menanyakan ke Bang Buluk. Itu gara-gara lu, Man. Kalau lu gak ngikut gua, mungkin gak bakal kejadian kayak gini. Sambung Udin menunjukkan telunjuk tangannya ke arah gua. Kejadian demi kejadian berhasil Udin ceritakan ke kami semua, membuat kami semua tahu tentang rencana awal mereka. Tetapi apa yang membuat Bang Buluk tidak ingin melakukan pendakian lagi bersama kami? Pertanyaan itulah yang kami tanyakan sekarang setelah mendengar penjelasan Udin. Kalau ada ucapan gua yang nyakitin, gua minta maaf, Bang. Kita masih butuh Abang untuk kedepannya.
ucap Mela meminta maaf ke Bang Buluk. Memang gunung bukan tempat untuk kami bercanda. Selalu ada kejadian yang ikut di dalamnya. Gunung juga bukan tempat iseng-isengan atau tempat mengerjai teman, karena alam akan membalas tindakan kita secara langsung seperti yang dialami Udin menuju Kalimati. Niat mereka memang baik, akan tetapi cara mereka lah yang salah. Mereka lupa jika tindakan mereka bisa saja menyambut makhluk halus ikut campur di dalamnya. Mereka juga lupa jika bercanda di gunung bisa saja memberikan kenyataan tersendiri untuk mereka dan mereka mengalaminya sekarang. Gunung tempat kita berdiskusi dengan ego kita sendiri. Dengan egoisnya, mereka lupa jika kelakuan mereka bisa mengundang bahaya untuk mereka sendiri dan juga kami. Dari sini, gua paham apa yang dialami sebenarnya oleh mereka. Timbal balik gunung tergantung niat kita dengan cara apa kita memanusiakan teman kita sendiri. Udin telah menerima nasib sial ketika menuju Kalimati. Mela tidak menyangka jika rencananya jauh dari ekspektasi. Dan Bang Buluk harus menerima kenyataan jika timnya sendiri justru mengalami perselisihan satu dengan yang lainnya. Mungkin mereka sudah mendapatkan jawaban mereka tentang kesolidaritas tim ini. Akan tetapi, kami belum mendengarkan alasan dari Bang Buluk kenapa dia memilih untuk tidak meneruskan pendakiannya lagi bersama kami. Sekali lagi, jawab pertanyaan gua Bang, kenapa lu pilih keluar dari BTS? Dengan tegas, Mela menanyakan kembali ke Bang Buluk. Sebelum gua menjawab alasan tidak maunya lagi bergabung dengan kalian, justru kejadian ini memberikan pelajaran baru buat gua pribadi. Memang Ranukumbolo bukan titik di mana kita harus bermalam di hari pertama. Gua, Udin dan Mela sepakat untuk buka tenda di Kalimati. Dan kita sepakat untuk buka tenda di Ranukumbolo pas perjalanan turun. Tapi gua terkejut kenapa Udin bisa menghampiri gua tanpa adanya teman yang menemaninya. Udin mulai menceritakan kondisi yang lain di Ranukumbolo, meskipun perasaannya sedikit kesal karena Leman menghancurkan rencananya. Memang benar apa yang Udin ucapkan. Kalian sudah semakin dewasa, sudah mulai sibuk dengan urusan kalian masing-masing. Tidak selamanya kalian bersama di alam bebas. Akan ada waktunya kalian harus bersama dengan keluarga kalian masing-masing. Udin juga menceritakan keluh kesah kalian, meminta gua untuk memahami posisi kalian saat ini. Harusnya Udin tidak naik ke Kalimati, karena itu semua tidak ada dalam rencana kami bertiga. Tapi sekarang Udin sudah menjelaskan alasan kenapa dia bisa sampai di Kalimati. Sempat terpikir ucapan Udin hanya untuk menghasut pikiran gua doang, karena hanya Udin yang terlihat anti dengan tim ini. Tapi tindakan Udin yang nekat menghampiri gua di Kalimati membuat gua sedikit yakin dengan kebenaran ucapannya. Tidak mungkin hanya karena obat demam dia mau menghampiri gua di Kalimati. Apalagi dia tahu jika Mela itu cuma belagak sakit di depan kalian semua. Mela menginginkan sesuatu yang beda di hari ulang tahunnya, memberikan perayaan untuk kalian di Semeru, sembari ingin mengetahui seberapa kuat ikatan persaudaraan yang hampir 5 tahun dijalani ini. Sekarang gue mulai mengerti batin kalian masing-masing. Tio meminta sebagian lanjut dan menunggu di Ranukumbolo memang untuk mempersingkat waktu, karena ada buah hatinya di rumah yang dia rindukan. Terbaginya kami menjadi 2 rombongan sangat membuat gue sadar tidak adanya karakter penenang di rombongan gue. Karakter itu adanya di Mela dan Mega yang berada di rombongan Udin. Jadi Tio dan Tita sedikit egois di pendakian ini karena urusan anaknya di rumah. Bahkan Udin menyimpulkan jika di rombongan mereka seperti kehilangan sesuatu. Karakter kocak dari Adul justru tidak menonjol di pendakian ini, lantaran tidak adanya leader di rombongan mereka yang mampu membuat pikiran tenang dan terlalu fokus menanyakan benar atau tidaknya jalur pendakian ini. Sekarang gua ngerti dengan perasaan tim gua masing-masing. Kalian udah lama bersama di jalur pendakian. Kalian juga saling membutuhkan satu sama lain. 5 tahun bersama, karakter kalian akan muncul dengan naluri asli kalian. Ternyata apa yang Udin ucapkan benar. Meski terus bersama, belum tentu kita memahami satu dengan yang lain. Banyak cerita berpisahnya pendaki lain dari rombongannya menyebabkan petaka bahkan kematian. Dari sini gue bisa belajar betapa pentingnya peran seorang teman dalam pendakian.
Dan gua mengerti maksud Udin merencanakan semua ini. Ya, mungkin ucapan Udin benar kalau Mela ingin mengakhiri pendakiannya karena alasan tujuan hidup lainnya. Tapi ini bukan akhir cerita pendakian Mela, karena kami pun tidak mengetahui bagaimana langkah kami ke depannya. Leman akan menjemput tugas kuliahnya di luar kota untuk beberapa bulan ke depannya. Bisa jadi dia kembali dan bertarung menghadapi egonya sama kami lagi. Tio dan Tita memang mulai sibuk dengan urusan buah hatinya, tapi mereka punya cerita yang sama untuk memberi edukasi agar tingkah lakunya di masa lalu tidak terulang oleh anaknya sendiri. Udin, orang yang paling anti dengan gua, bukan ke BTS, karena pendakian masa lalu kita terlalu menyakitkan bagi Udin. Tapi gua nggak nyangka banget tujuan Udin sebenarnya justru memberi peran positif setelah kejadian ini. Malah, dia akan memberi kejutan yang lain untuk Mela di ulang tahunnya hari ini. Abdul Baihaqi, sosok pelengkap bagi kami. Ucapannya selalu menghibur juga untuk kami semua. Tapi siapa yang nyangka, jika terbagi duanya tim ini malah membuat dia ragu ngikutin Udin. Dan karakter aslinya malah tidak menonjol di pendakian ini, akibat rasa khawatir takut tersesat karena keraguannya pada Udin. Teman sejati Mega contohkan pada kami. Dengan ikhlasnya dia menemani Mela sampai merawatnya. Sedangkan Mela sendiri menipunya dengan sandiwara sakit yang dia derita. Tapi Mega dengan mudah memaafkan Mela. Mega juga tetap juru masak terbaik bagi kami. Perannya selalu memperhatikan asupan makanan selama pendakian kami, dimanapun kami berada. Sosok daypack terbaik bagi kami. Yoga, teman yang selalu ikut muncak bareng gua. Gak nyangka solidaritas dia tontonkan di hadapan gua, memaksa ikut bareng Udin turun kembali ke Ranukumbolo tanpa mengetahui tujuan Udin sebenarnya. Mungkin rasa trauma ditinggalkan teman di Gunung Arjuno membuat dia takut untuk melepaskan Udin berjalan sendirian. Kita yang awalnya tidak saling kenal mulai memahami diri satu sama lain, membentuk sebuah keluarga tanpa adanya ikatan darah. Udin juga mengungkapkan jika dia tidak berjalan sendirian untuk sampai ke Kalimati, 3 orang pendaki sempat menemaninya di perjalanan. Tapi sampai saat ini, Udin belum bisa menjelaskan siapa ketiga pendaki itu. Banyak yang Udin ceritakan setibanya dia kembali lagi ke tempat ini, dan pastinya sebelum keributan ini terjadi. Kalau Bang Buluk menganggap kejadian ini penuh nilai positif, terus tujuan Bang Buluk apa? Tidak ingin bergabung sama kami lagi? Tanya Mega, menimpal semua ucapan lewat pernyataan yang mereka tanyakan. Mela masih terlihat mengeluarkan air mata. Di Kalimati, batas vegetasi terpampang jelas di atas sana. Tidak ada lagi waktu santai untuk kita bisa menapaki kaki sampai di puncak. Untuk kedepannya, kita harus bersama melewati jalur vertikal dan berpasir. Insiden batu terjatuh semoga tidak kami alami di pendakian ini. Dan keselamatan semoga menyelimuti kami semua. Untuk membawa cerita ini pada keluarga, teman, dan bahkan anak kita sendiri. Bang Buluk mulai diganggu oleh pertanyaan mereka. Satu persatu pertanyaan yang sama menghampiri pikiran. Tapi Udin hanya tersenyum melihat keadaan ini. Dasar Udin, paling bisa kalau udah merasakan teman sendiri. Ini adalah rencana kedua dia, sempat untuk menolak, tapi terlihat tidak mainstream untuk dilakukan. Bang, jawab bang. Lu yang bentuk mereka semua, terus kenapa lu milih mundur? Pertanyaan Mela mungkin mewakili pertanyaan yang lainnya. Kini Udin mulai menjalankan rencana keduanya, menyalakan korek api, berjalan menuju Mela. Happy birthday to you. Siapa sangka ucapan Udin malah membuat isak tangis Mela semakin menjadi. Sejak awal Mela merencanakan untuk mengerjai timnya sendiri, justru dia dikerjai balik oleh Bang Buluk dan Udin. Kejutan ini membuat Mela tidak bisa berkata apa-apa. Tangisnya membuat kebahagiaan tersendiri untuk kami. Kali ini rencana Udin berhasil. Beruntungnya Bang Buluk berada di sekitar mereka dan beruntungnya Mela punya teman yang super komplit seperti mereka. Kini duka itu menjadi sukacita. Udin langsung memeluk Tio untuk minta maaf. Yoga menyambutnya dengan hangat. Kata sialan terus Tio lemparkan ke Udin beriringan dengan canda tawa mereka. Adul hanya bisa garuk kepala meskipun kepalanya tidak terasa gatal. Dengan senyum lebarnya dia merasa masih tak percaya jika ini sebuah kejutan dari Udin dan juga Bang Buluk.
Bukan hanya untuk Mela semata, melainkan untuk semua tim ini. Mela mulai memukul Bang Buluk dengan manja. Meskipun sedikit sakit, tapi seenggaknya dia berhasil dikerjai. Dia pun mulai menghampiri Udin, menjenggut rambut sampai mengejarnya, memberi hadiah cubitan yang menurut Udin sendiri lumayan sedikit perih. Kayaknya seriusan deh nyubitnya. Sedangkan gua masih diam menyikapi semuanya. Senyumannya harus kami sambut juga dengan kebahagiaan. Udin mulai menghampiri gua. Sedikit Udin berucap, "Kalau pukulan lu kayak gitu, mana bisa lu jagain Mela? Nggak kerasa." Akhirnya kami berdua menutupnya dengan rangkulan persahabatan. Gua lalu minta maaf dengan tangisan gua. Sesekali Adul meledek tangisan gua dengan candaannya. "Idih, yang nonjok siapa? Yang nangis siapa?" ucap Adul dengan ejekannya. Malam ini bulan dan bintang akan menjadi pelengkap bait dalam cerita. Puncak Semeru menganga di depan mata. Semoga kebahagiaan ini bisa menambah semangat untuk esok meraih puncak Mahameru. Canda tawa kami menjadi tontonan paling indah malam ini. Pelarut tidur untuk mimpi indah. Tanpa gua sadari, air mata ini keluar dengan sendirinya di tengah tulisan dan senyuman. Tidak semua pendakian memberikan kesan mistisnya. Tidak semua pendakian memberikan keindahan alam di atas puncak. Tidak ada yang jauh lebih indah dari itu semua. Kenyamanan dan saling menjagalah yang membuat semua itu terasa indah. Karena ditinggal teman saat mendaki jauh lebih mistis ketimbang ketemu ibu kos dalam pendakian. Ucap Adul Baihaqi. Suka duka malam ini masih terasa bergejolak di hati dan pikiran. Rasa bersalah masih kerap menghampiri, di mana gua udah memukul teman karib gua sendiri. Tapi ada satu pertanyaan yang masih membayang di ingatan. Udin sewaktu menjelaskan kejadian, kenapa dia merasa sangat kesal ke gua, sedangkan niat gua kan baik untuk menemaninya sampai ke Kalimati. Di malam ini pertanyaan itu membuat gua tak bisa memejamkan mata. Satu tenda bareng Udin juga Adul, mereka masih cengengesan mengulas kejadian demi kejadian yang baru saja kami lewati bersama. "Din, maaf nih ya, emang gua salah ya? Kok lu nyalain gua banget sih ketika lu ngejelasin kejadian di depan anak-anak?" Tidak ada lagi gengsi di antara gua dan Udin. Tidak ada lagi rasa malu untuk kembali gua pertanyakan pertanyaan yang membuat gua sulit tidur. Udin mulai menatap serius, meminta Adul untuk membuat kopi. Malam ini semua perasaan keluar nyata dari perasaan masing-masing. Semeru mampu membuka hati Udin yang sulit untuk ditebak dan membuka perasaan yang lain untuk saling mencurahkan. Udin mulai menjelaskan cerita demi cerita pelarut tidur. Adul mulai memperbaiki tempat duduknya di dalam tenda, seperti anak kecil yang membutuhkan dongeng untuk mimpi indahnya. Udin menuturkan awal rencananya bersama Mela, di mana Mela dan Udin sebelumnya menjalin hubungan kedekatan layaknya seorang pacar. Tetapi Udin tidak mau mengakuinya di hadapan gua, meskipun gua tahu itu. Sebelum membuat jadwal pendakian ke Semeru, Udin meminta Bang Buluk untuk memisahkan BTS menjadi dua rombongan. Dalihnya ingin mengetahui seberapa kuat tim ini jika dipisah menjadi dua rombongan. Lantaran kebiasaan muncak bareng membuat Udin ragu dengan tim yang Bang Buluk pimpin. Lebih tepatnya, dia ragu kami pilih-pilih teman untuk melakukan pendakian, dan hanya ingin melakukan pendakian bersama jika dengan rombongan komplit saja. Tapi siapa sangka, keegoisan Tita dan Tio justru tidak bisa mereka lampaui. Meski alasan apapun yang mereka ucap, menurut Udin, banyak pendaki meninggalkan temannya yang sakit menuju puncak dan meninggalkan temannya yang kelelahan untuk segera sampai base camp. Memang benar apa yang dimaksud Udin. Dipisahnya kami justru memicu efek yang lain. Mereka bertiga memang sepakat dengan rencananya, tapi Mela meminta sesuatu dari rencana Udin dan Buluk. Dengan perasaan tidak enak, Mela ingin mengungkapkan perasaannya ke gua di hadapan Udin. Sekuat-kuatnya cowok, pasti ada rasa sakit hati yang dia rasa. Dengan senyuman, Udin mengikuti apa yang Mela inginkan. Apalagi ini hari yang berbahagia buat Mela. Jangan pernah nyalain gua, Mela, ataupun diri lu sendiri, man. Emang sejak awal gua nggak respon perasaan Mela.
Dan gue sadar ketika Mela udah punya perasaan ke orang lain. Udin menuturkan semuanya. Perdana di telinga gue dan Adul. Di hari yang menurut gue beda dengan hari yang lain. Urusan cinta gue aja Udin masih peduli. Tapi diri gue sendiri yang menggagalkan rencana Wahmela dan Udin dan memilih ikut dengan Udin ke Kalimati. Menurut Udin, dia keluar tenda untuk menjaga rasa sakit hatinya, bukan benar-benar untuk menghampiri Buluk ke Kalimati. Memang Mela pernah menuturkan untuk membuat momen bersama gua di Semeru sejak awal. Dengan bodohnya gua tidak menyadari itu. Pantas saja sih Udin begitu marah ke gua. Dan gara-gara gua juga, dia sampai beneran ngambil obat. Tanpa kami sadari, ternyata dia punya rencana lain bersama Bang Buluk. Bikin greget aja. Sebenarnya masih banyak pertanyaan di pikiran gua, tetapi rasa lelah lebih gua pikirkan. Banyak energi yang keluar hari ini. Makasih ya kawan, gak ada kata yang bisa mewakili perasaan ini semua. Mela ingin mengakhiri masa pendakiannya di Semeru. Gua ingin mengakhiri semuanya dengan melakukan 7 pendakian ke Gunung Gededin. Temenin gua ya. Nazar itu tersirat di Semeru dan tersurat abadi di cerita BTS. Udin hanya tersenyum dan meminta gua untuk segera tidur. Kayaknya kesibukan kami akan menutup cerita BTS deh. Gumam gua dilanjutkan dengan membaca doa. Semoga tidur gua tetap terjaga dari perlindungannya. Setengah 2 pagi, kami dipaksa bangun untuk melakukan summit menggapai puncak Mahameru. Mega sibuk mempersiapkan menu pengganjal perut. Terlihat pendaki lain mulai melewati kami untuk sampai ke puncak. Di sisi lain, Mela sibuk mempersiapkan apa saja yang harus dia bawa ketika melakukan summit. Tapi sangat disayangkan, Udin memilih untuk lanjut tidur dan mengurung keinginannya lanjut sampai ke atap tertinggi Pulau Jawa. Mungkin ada alasan yang tidak bisa diucapkan pada kami. Lain waktu gue bakal nyampe puncak, tapi nggak sekarang ya. Gue ngantuk banget ini, pengen lanjut tidur. Hati-hati. Ucapan Udin adalah penghantar kami untuk melanjutkan pendakian. Sempat ada kejadian di mana ketika kami menuju Arcopodo, Adul merasakan berat pada pundaknya. Tetapi Bang Buluk berhasil membuat Adul melangkah kembali. Batas vegetasi mulai menyapa langkah kami di medan yang berpasir. Oksigen terasa mulai menipis. Suhu udara terasa mulai rendah, membuat kami harus lebih ekstra melihat jalur yang berpasir. Ditambah adanya bebatuan yang kapan saja bisa menggelinding jatuh ke arah kami. Meskipun puncak terlihat sangat jelas, tetapi butuh waktu hampir 1 jam untuk kami meraihnya. Perlahan, sinar mentari mulai menyapa kami. Sukacita terpancar dari semua pendaki yang berhasil mengalahkan egonya untuk sampai ke titik tertinggi ini. Tangis Mela disambut sujud syukur atas keberhasilannya menggapai puncak. Sampai harus menghabiskan waktu selama 2 hari 2 malam sampai di puncak ini. Kali ini keinginannya tercapai. Semoga ini bukan akhir pendakiannya. Setelah berhasil menggapai puncak tertinggi Gunung Semeru, kami pun mulai melangkah untuk turun kembali ke Kalimati. Tidak memakan waktu yang cukup lama, tenda tempat Udin istirahat kini mulai terlihat di depan mata. Sembari membersihkan sepatu dari serpihan pasir Mahameru, kami semua terkejut. 3 orang keluar satu persatu dari dalam tenda tempat Udin beristirahat. Itu siapa? Teman Udin atau pendaki iseng? Yoga mulai bertanya karena dirinya merasa asing dengan ketiga orang itu. Tetapi Udin sendiri pernah cerita jika perjalanan malam hari yang dia lakukan, dia ditemani 3 lelaki. Mungkin itu teman barunya, teman yang menemani perjalanannya di malam hari. Gua mulai mengira-ngira sembari kami menuju ke tenda di mana Udin beristirahat. Namun keadaan Udin di dalam tenda justru terlihat sangat lelap. Hanya ada beberapa bungkus kopi dan makanan di kantong plastik sampah yang menemaninya. Kopinya pun sudah dikerumuni semut, pertanda kopi itu sudah lama tidak Udin minum. Weh, tidur, jangan bangun, ujar Adul membangunkan Udin yang tertidur. Kebalik Dul. Weh, bangun, ayo kita tidur. Sambung gua mengeplak kaki Udin. Udin mulai membuka matanya. Cerahnya cuaca di Kalimati sampai kesulitan melihat kami yang berada di luar tenda.
Temen lu ya, Din? 3 orang yang lu ceritain nemenin lu sampai ke Kalimati? Apaan sih? Orang dari tadi gua sendiri sampai ketiduran nunggu kalian turun. Mau turun kapan nih? Terang Udin menimpali pertanyaan. Udin menjawab membuat kami bertanya-tanya. Faktor bercandanya membuat kami ragu untuk mempercayainya. Udahan bercandanya, siang-siang gini ngajak bercanda. Sambung Mela mencoba meyakinkan Udin. Terserah, jawab Udin sibuk membersihkan semut dari gelas kopinya. Raut wajah Bang Buluk memberi jawaban lain mengenai 3 lelaki yang kami bicarakan. Tidak ingin berada lama di sini, dia meminta kami untuk bergegas melanjutkan perjalanan turun. Siang hari terasa sangat mencekam. Terik matahari tak mampu menutupi ketakutan kami. Seperti ada yang ganjil. Perasaan itu sulit untuk ditepis. Hampir 1 jam kami berada di Kalimati, menyantap sedikit sisa logistik yang kami bawa. Tidak lupa menyisakannya untuk bekal bermalam di Ranukumbolo. Tim kembali mulai kompak, mempersiapkan peralatan bersama-sama dengan saling mengingatkan untuk tidak meninggalkan sampah atau barang bawaan kami. Cuaca mendung mulai mengurung langkah kami dari sebelah kiri. Takut diguyur hujan, kami mempercepat langkah untuk segera sampai di Ranukumbolo. Memasuki Oro-Oro Ombo, hujan sudah membasahi tanah dan tubuh kami. Tidak terlihat pendaki lain yang lalu lalang melewati jalur ini. Mungkin mereka sudah mengira jika akan turun hujan. Hati gua mulai tidak bisa diajak kompromi. Keadaan tidak senyaman waktu bermalam bersama Mas Gofur di area ini. Padahal ini siang hari, tetapi seperti ada yang ganjil mengawasi keberadaan kami di sini. Hari semakin gelap, seirama dengan rintik hujan yang sudah lama memaksa untuk kami berdiam diri. Gemuruh petir bersautan dari kanan ke kiri. Pecutan kilat memberikan ketakutan yang lain untuk kami. Adul terlihat sangat panik dikala cahaya kilat menembus masuk ke dalam tenda. Sebenarnya, gua lebih takut tersambar petir daripada berhadapan langsung dengan penampakan. Siapa sangka ucapan Adul malah mengundang gangguan dari makhluk gaib di sini. Kerikil mulai berjatuhan mengarah ke arah tenda, membuat gua memeriksa keluar untuk memastikan keadaan. Kami kompak berasumsi jika kerikil itu jatuh disebabkan oleh hewan yang melintas dekat tenda kami. Keadaan sepi di luar tenda menandakan tidak adanya hewan yang melintas di sekitar kami. Hampir 2 jam, gua dan tim bertahan di Oro-Oro Ombo, memastikan hujan benar-benar reda untuk lanjut mengarah ke Ranukumbolo. Memasuki sore hari, kami mulai bergegas kembali. Cuaca dingin merangsek masuk ke tengah keadaan yang berkabut. Sosok putih terlihat dari kejauhan. Semakin mendekati, semakin terlihat jelas. Adul mulai berbisik ke arah gua. Tanpa gua sadari, ternyata ada sosok yang sama terlihat dari samping sebelah kiri. Kembar bang, kuntilanak kembar. Adul mengungkapkan dengan nada pelan. Dul, apaan bang? Sesungguhnya tidak ada laki-laki sukses tanpa wanita di sampingnya. Samping sebelah kiri Dul. Sambung gua memberikan kode ke Abdul Baihaqi. Seketika Adul melirik ke arah kiri. Betapa terkejutnya dia setelah melihat sosok tersebut. Rame bener bang, udah kayak peresmian kios tambal ban. Bang Buluk mulai kehilangan arah. Udin menyadari dan memberhentikan langkah. Kayaknya bukan ke sini deh, ucap Udin merasa asing dengan jalur yang kami lalui. Mencoba menenangkan diri, ternyata perjalanan turun memang selalu memberikan jalur yang rumit, di mana langkah semakin melebar di perjalanan turun, yang berbanding menyempit ketika perjalanan naik. Memang seperti itulah visual gunung itu tersendiri. Emang gak ada doa tersasar ya? Sedikit panik, Adul mulai bertanya. Ada Dul, jawab Udin seakan mengingat sesuatu. Ya udah, bacain Din. Hari makin sore aja nih. Tungda, di sini yang untung, di sini yang ada. Ucap Udin menunjuk arah kemana kita akan melanjutkan perjalanan. Dung karipit, hei dung tulang bawang. Mau nyandung gak punya duit, istri orang ajak perang.
Sambung Adul menimpal ucapan Udin. Mela sampai kesal melihat tingkah Udin dan Adul. Masih sempat-sempatnya dia bercanda di tengah situasi seperti ini. Bang Buluk meminta kami untuk berbalik arah, mencari jalan kembali menuju Ranukumbolo. Senter mulai dinyalakan, pertanda hari sudah mulai gelap. Jam segini masih diorok-orok Ombo. Mau jam berapa kita sampai Ranukumbolo? Yoga mulai resah dengan waktu keterlambatan untuk turun. Buru-buru pengen balik, kayak yang punya bini cakep aja di rumah. Adul mulai menyindir Yoga. Kami lupa di saat pergantian waktu maghrib, kami semua malah lanjut untuk mencari jalan keluar. Sehingga terdengar suara tangisan wanita dari arah jurang. Tangisannya sangat menyayat hati, namun menyeramkan. Selalu menyebutkan nama Nilam, lalu tertawa cekikikan. Gak tahu apa maksudnya. Tangisan serta suara cekikikan selalu terdengar bergantian, mengingatkan kami pada Budi Belek, orang gila yang berada di sekitaran Balaraja. Kami hanya terdiam mematung menyikapi maksud dari suara tersebut. Keadaan ini sudah tidak waras. Sebaiknya kita cepat meninggalkan tempat ini. Tio mulai merengek panik pada Bang Buluk. Setelah berdiam diri cukup lama tanpa melakukan sesuatu, terdengar sayup-sayup suara langkah kaki seseorang. Namun tidak ada tanda cahaya senter kemunculan orang tersebut. Mata kami terbelalak ketika melihat pergerakan 3 pendaki, lengkap dengan atribut pendakian di badannya. Udin mengambil inisiatif untuk menghampiri. Akan tetapi, ketiga pendaki itu malah terus melangkahkan kakinya tanpa sumber cahaya yang mereka bawa. Dengan cepat, Udin mengajak kami untuk mengikuti ketiga pendaki itu. Tetapi, konflik terjadi ketika Mela tidak setuju dengan apa yang Udin pinta. Mending kalau beneran orang, kalau bukan gimana? Gua nggak mau ya, langkah kita malah semakin jauh dari jalur. Mela mulai beranggapan beda dengan Udin. Udin mencoba meyakinkan Mela untuk mengikutinya, karena Udin yakin ketiga pendaki itulah yang menemani langkahnya menuju Kalimati. Mela tetap kekeh untuk tidak mengikuti Udin. Akan tetapi, Bang Buluk kini mulai sepemikiran dengan Udin. Dia sampai minta Mela memberikan kepercayaannya pada Udin. Dengan keterpaksaan, Mela mulai mengikuti Udin. Dengan syarat, Udin mau bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kami mulai bergegas. Kali ini, Udin dan Bang Buluk berada di depan barisan. Jalur yang kami lalui sepertinya tidak pernah disinggahi oleh seseorang. Kami harus menerobos masuk ke dalam rerumputan yang hampir menenggelamkan badan kami. Din, serius? Gua berharap kali ini Udin serius. Terlihat berbagai hewan berterbangan karena kedatangan langkah kami. Namun yang paling menyeramkan, di mana seperti seekor angsa terbang yang semakin jauh terlihat semakin membesar, membentuk kuntilanak. Kami terus berjalan menyelinap masuk ke rerumputan yang hampir menenggelamkan badan kami. Kabut melumpuhkan sebagian mental tim. Malam yang dingin serta jalur yang menganga kadang membuat gua takut jika langkah kami akan semakin jauh menuju Ranukumbolo. Tetapi Bang Buluk dan Udin berusaha mencari jalan yang terbaik untuk tim. Seringkali mereka berdua berdiskusi di depan barisan. Kepanikan Mela membuat konsentrasi terbagi menjadi 2, menenangkannya untuk lanjut atau kembali tak tahu arah sampai kapan kami ada di sini. Kami sudah terlanjur menyelam bersama. Kekompakan tim sekali lagi mulai diuji. 3 sosok pendaki semakin samar ditelan jarak, mencoba mencari jejak menyusul langkah mereka. Sesuatu yang aneh jika langkah mereka tidak sedikit pun mengkoyakkan rerumputan untuk patokan kami mengikutinya. Gimana ini? Kita mau kemana? Gua takut kita semakin jauh keluar jalur. Ucapan itu terus terdengar meruntuhkan mental, harapan dan kepercayaan kami pada Bang Buluk dan Udin. 3 pendaki itu seperti menjaga jarak dengan rombongan kami. Meski terlihat jauh, mereka akan menunggu jika langkah kami berhenti karena seringnya terjadi perdebatan. Bang Buluk mulai melihat barisan di belakangnya, menghitung jumlah barisan, sampai menanyakan keadaan gua yang berada di barisan paling belakang. Mel, lu berisik banget sih, makin tua makin bawel.
Setelah beberapa jam tidak ada obrolan, akhirnya Udin mulai membuka percakapan. Meskipun itu sebuah ungkapan yang benar adanya sih. Ya udah, banyakin doa. Tahan dulu kekesalan kalian ke Udin. Gua juga berharap kita cepat bisa sampai ke Ranukumbolo. Sambung Bang Buluk menengahi pembicaraan. Bang Buluk aja yang baca doa. Modelan Adul sama Udin kalau baca doa kagak mempan. Ibu kos kagak bakal ngibrit. Yang ada malah makin ketawa denger mereka baca doa. Ucap gue masuk ke dalam obrolan mereka. Siapa yang ngomong? Jorok banget, jawab Udin di barisan depan. Bukan salah tajwid man, tapi salah baca doa. Doa makan yang dibaca. Dia kira gue lalapan mereka kali ya. Timpal Adul menutup pembicaraan. Entah berapa jam menghabiskan waktu untuk kami menelusuri jalur ini. Jalur yang padat seperti tidak pernah dijamah oleh manusia. Pikiran buruk sering menyelinap karena kondisi jalur yang kami lalui. Tiba-tiba, Bang Buluk dan Udin berhenti di tengah rerumputan yang mulai terlihat datar dengan batuan tebing di sekitarnya. Udin mulai berjalan lamban melihat keadaan sekitar. Kayaknya ini bukan Ranukumbolo, Din. Bang Buluk mulai menanyakan jawaban itu ke Udin. Iya, Luk. Ini pos 2 Watu Rejeng. Jawab Udin melongok seakan tak percaya. Udin mulai tertawa dengan kebingungan jalur ini. Masa iya sih kita lewatin Ranukumbolo? Ucap Udin kebingungan. Sebagian dari kami merasakan kelegaan atas singkatnya perjalanan turun ini. Akan tetapi berbeda dengan Bang Buluk dan Yoga. Mereka merasa kurang lengkap karena rencana awalnya mereka ingin menikmati dan bermalam di Ranukumbolo. Udin mulai menurunkan kerilnya, duduk sejenak sambil membakar rokok, menyikapi kebingungan yang sedang dia rasakan. Ada rencana di balik rencana ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pembuat rencana yang baik untuk kita. Ucap Udin kebingungan memandangi kami semua. Bang Buluk mulai menyesali karena tidak bisa bermalam di Ranukumbolo. Tidak mungkin buat dirinya harus kembali ke Ranukumbolo, sedangkan dia baru saja melewati fase keegoisan timnya sendiri. Ya udah, nggak apa-apa Bang. Mending kita rehat di sini. Rada lumayan lapar juga nih perut. Pinta Adul. Hari ini gua masih di sini bersama mereka, memadamkan luka yang sudah membakar seluruh jiwa di pendakian ini. Saatnya untuk kami memetik hikmahnya, merasakan nikmatnya setelah berjalan bersama, tawa bersama, sedih bersama, bahkan membagi kebahagiaan bersama. Kami mulai membongkar sisa logistik yang ada. Ranupani ada di depan mata. Tidak ada salahnya untuk kami menikmati waktu bersama di perut atap tertinggi di Pulau Jawa. Singkatnya, setelah kami menghabiskan sisa logistik yang ada, tim tidak buru-buru untuk melanjutkan perjalanan turun. Kami menghabiskan waktu hanya untuk mengobrol dan bercerita momen perjalanan yang telah kami lalui. Mela seakan menjaga jaraknya di sini, berbaur dengan yang lain dan menahan diri agar tidak terlalu dekat dengan gua. Inilah resiko di mana peraturan dibuat, dan yang membuatnya justru melanggarnya. Mela seperti menceritakan sesuatu ke Udin dengan nada pelan. Sesekali Udin tampak terlihat marah menjawab semua ucapannya. Mereka berjarak dengan kami, seperti ada urusan pribadi yang harus kami maklumi. Udin bangkit dari tempat duduknya. Dengan raut wajah yang terlihat kesal, dia meminta ke Bang Buluk untuk lanjut perjalanan turun dan menargetkan sampai stasiun Malang esok pagi. Gua baru aja selonjoran, udah ngajakin lanjut, sambung Adul. Nanti aja Dul, di atas gerbong kereta, lu selonjoran sepuasnya. Timpal Udin sembari mengajak kami untuk lanjut. Dengan rasa penasaran, gua mencoba menanyakan keadaan Mela. Dengan senyuman dia menyembunyikan semuanya. Udin bergerak maju di depan bersama Bang Buluk, udah kayak sopir bis pariwisata sama kernetnya. Pukul 8:45 malam, kami sampai di Ranupani. Kembali menyewa kendaraan roda 4 untuk kami meninggalkan kawasan Gunung Semeru. Sampai ketemu lain waktu ya, puncak para dewa. Terima kasih atas segala pengalaman dan keindahannya. Tidak berlebihan, jika engkau menjadi tujuan favorit bagi para pendaki, engkau menyimpan banyak keindahan juga misteri yang belum terungkap. Makasih Mas Gofur, makasih Semeru,
Makasih Mahameru. Tidak lupa kami melipir sekedar menanyakan atau membeli oleh-oleh di emperan jalan menuju stasiun Malang. Man, gua kasbon ya, ucap Adul sembari melihat kejajanan yang dia taksir. Udin dan Bang Buluk hanya mengobrol di belakang kami. Tidak banyak yang dia lirik dari jajanan khas Malang tersebut. Ini jajanan dibawa sampai Tangerang, Buluk agak man? Tanya Adul di tengah kerumunan kami semua. Atuh, gua ikutlah ke Tangerang, sambung Bang Buluk nyeletuk di tengah obrolan gua dan Adul. Adul hanya bisa bengong memahami maksud ucapan Bang Buluk tersebut. Buluk kagak ya? Kembali Adul menanyakan jajanan yang diraihnya. Dibilangin, gua ikut, seru Bang Buluk kembali. Udin yang menyikapi obrolan ini juga merasa kebingungan dengan apa yang diucapkan Bang Buluk. Kalau yakin Buluk sampai Tangerang, tinggal makan aja dalam kereta, Dul, ucap gua meyakinkan Adul. Tega bener lu, makan lider lu sendiri, sambung Udin di tengah tatapan serius Bang Buluk. Salah paham antara kami berempat meramaikan suasana menjadi gila, pertanda konsentrasi mulai memudar. Setelah memakan waktu beberapa jam, akhirnya kami tiba di stasiun Malang pada tengah malam. Banyak para pendaki lain yang menginap di stasiun menunggu kedatangan kereta esok pagi. Jangankan nginap di stasiun, gua, Udin sama Leman pernah nginap di pom bensin juga, ucap Adul. Ya udah, sekarang kalian tidur, biar gue yang begadang sampai besok. Ingat, jangan tidur di atas rel kereta, sambung Udin. Mata lu PA, tidur di atas rel kereta, sewot Adul. Keesokan harinya, perjalanan menuju Jakarta terasa sangat berat di mata. Obrolan Adul dan lainnya cukup ampuh menghilangkan kejenuhan selama perjalanan menuju Jakarta. Semoga cita-cita lu menjadi dokter bisa tercapai ya gak? Doa Bang Buluk pada Mega. Amin bang, moga aja. Gua pengen bahagiain kedua orang tua gua juga. Kelak, karir gua bisa bantu suami gua nanti, baik itu materi ataupun kebutuhan lainnya. Seru Mega berharap. Terus, cita-cita lu apaan, Din? Sambung Adul menanyakan pada Udin. Cita-cita gua jadi suami Mega, jawab Udin singkat. Anjir, numpang hidup di kesuksesan orang lain itu, ujar Adul dengan gelak tawanya. Gua yang duduk terpisah dimanfaatkan Udin untuk sekedar mengobrol sampai mata benar-benar terpejam. Obrolan Udin lebih sering membahas perihal hubungan gua dan Mela. Tidak bisa menyangkal, lambat laun hubungan itu akan terungkap juga. Akhirnya gua jujur ke Udin. Tetapi Udin malah meminta gua untuk segera mengakhiri hubungan yang baru beberapa jam lalu gua dan Mela lanjut kembali. Lu yang bener aja, Din. Orang gua baru jadian, masa disuruh udahan? Udin hanya tersenyum memejamkan matanya. Rasa kantuk membuat kami tak bisa membahas obrolan di dalam kereta. Dengan durasi perjalanan yang panjang, akhirnya kami sampai di Tangerang, memisahkan diri menuju jalur rumah masing-masing. Ucapan Udin membekas di pikiran gua, sebab ini menyangkut hati dan perasaan gua ke Mela. Maksud lu apaan, Din? Minta gua udah nama Mela? Gua emang tersesat. Masa gua tega ngebiarin lu tersesat juga? Siuman, bawain gue cedera mata sepulang dari Aceh, jawab Udin mengakhiri pembicaraan. Kami pun berpisah, entah sampai kapan gue bisa ikut muncak kembali sama mereka. Hadiah terbesar dalam hidup ini adalah persahabatan, dan gue udah mendapatkannya. Persahabatan yang kuat tak butuh percakapan sehari-hari atau kebersamaan setiap waktu. Selama persahabatan itu ada di hati, sahabat sejati tidak akan pernah terpisah. Sahabat adalah seorang yang bisa memberikan pelajaran yang tak kamu dapatkan dari sekolah manapun juga. Tak ada yang sempurna. Sahabat pun pernah berbuat salah, tapi gua selalu temukan sebuah alasan untuk memaafkan mereka. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, boleh kita kembali numpang mandi. Ucap perpisahan Adul pada kami semua. Jika Mela ingin mengakhiri masa pendakiannya di Semeru, gua bakal mengakhiri pendakian gua dengan 7 kali summit ke puncak Gunung Gede. Pokoknya, kita ke Semeru lagi. Gara-gara si Udin, gua nggak dapat momen di Ranukumbolo.
ucap Bang Buluk sewot. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita udah selesai filmnya. Nyanyi aja lu. Baiklah, itu dia akhir dari cerita tim BTS yang mendaki ke Gunung Semeru. Apakah ada kelanjutan cerita dari BTS lagi? Kita tunggu kelanjutannya aja ya. Nanti dicariin dulu. Terima kasih untuk Bang Udin. Terima kasih untuk semuanya yang terlibat dalam cerita kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Terima kasih untuk segala support yang kalian berikan. Tentunya jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit, kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita yang tentunya tidak kalah menarik lah. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.